yang hadir di majelis yang mubarak ini yang saya hormati, ibu-ibu segenap jamaah Masjid Haqqul Yaqin Lawasera, semuanya yang saya hormati. Sebagaimana membuka kitab yang sudah dipilihkan oleh Pak Kiai dan membuka Pak Al-Khalid sampai waktu isya beliau minta para sholat. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan barokah. Saya yakin Pak Kiai meminta yang hadir di tengah-tengah untuk menyampaikan ajaran agama kita, terutama yang berbicara tentang ibadah Allah. Apa itu ibadah Allah? Ibadah yang langsung dengan Allah. Di dalam kitab ini ibadah Syekh kita membagi menjadi 5 bab. Bab sholat adalah diawali dengan bab taharah. Lalu bab yang minta langsung bab sholat. Yang yakin bab taharah sudah selesai, sudah disampaikan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Ada bab sholat ini sudah disampaikan oleh para asatidz, para tuan-tuan kita. Walaupun demikian, semakin sering kita mendengar, semakin bagus. Karena dalam agama kita ini banyak lebih-lebih yang terkait dengan sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, yang sunnah-sunnahnya yang secara berjamaah, sholat sunnah yang tidak berjamaah. Ini dibahas dalam satu bab, namanya bab sholat. Kenapa para hadirin sekalian? Sholat ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah di dalam Al-Quran, perintah yang disebutkan aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat. Makna dirikan sholat para hadirin sekalian, laksanakan sholat dengan seluruh syarat-syaratnya. Laksanakan sholat dengan seluruh rukun-rukunnya. Laksanakan sholat dengan tambahan-tambahan hal. Dirikanlah sholat dengan hiasan-hiasannya. Mana nama hiasan? Hayat-hayatnya. Baru mantap sholat. Tidak cukup dengan rukun. Baru mantap apabila ada abaatnya, apabila ada hayat.
Di antara tiga hal yang saya sebutkan ini paling penting dalam bab salat itu adalah rukunnya. Rukun ini tidak bisa kita main-main, tidak bisa kita tinggalkan. Apakah kita tinggalkan dengan sengaja atau kita tinggalkan dengan lupa? Mesti konsekuensi sholat ini harus ada tambahan, atau penyempurnaan dari rukun yang ditinggalkan. Makanya ayat ini berbicara aqimus shalah, dirikan sholat dengan lengkap, rukunnya, adbaatnya, dan hayatnya, baru sempurna sholat kita. Kemudian yang kedua, wa'atuz zakah. Dalam kitab ini akan membicarakan tentang zakat. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bicarakan zakat. Kalau habis malam ini sholat, kita lanjutkan zakat. Dan ayat ini setelah sholat baru zakat. Hingga pengarang kitab ini runut dari bab tahap, najis dibicarakan, air yang suci dibicarakan, air yang mustahmal dibicarakan, air yang mutanajis dibicarakan, najis yang dimaaf, najis yang tidak dimaaf, semua dikupas oleh ulama. Kemudian masuk pada bab salat. Para hadirin sekalian, dari pengantar yang saya sampaikan ini, salat ini merupakan tiang agama. Salat ini merupakan ibadah yang teristimewa, baik dari pelaksanaannya maupun dari sejarah tentang keputusan pelaksanaan pada kita semua. Sangat beda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau misalnya sholat Jumat diwajibkan di Mekah, tapi di Mekah tidak bisa dilaksanakan karena kondisinya belum nyaman. Begitu hijrah Nabi di tahun pertama, ketemu dengan orang-orang Madinah dan banyak yang sudah masuk Islam di situ, baru bisa dilaksanakan sholat Jumat. Sedangkan kalau sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, apapun kondisi di kota Makkah, tidak bisa ditinggalkan. Makanya terkenal zuhur dilaksanakan secara sibuk, karena waktu diwajibkan tidak nyaman kondisi, diintip-intip lagi orang-orang Islam yang pada saat itu baru masuk Islam dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Tidak bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah, tidak bisa melaksanakan sholat bersama-sama. Mesti cara melaksanakan sholatnya diam-diam, sehingga zuhur ini kita laksanakan secara diam-diam. Tidak besar suaranya, kecuali Jumat. Kalau zuhur, walaupun aman kondisinya, tidak ada yang ngintip-ngintip kita. Tidak kayak Makkah dulu, wah zuhur kita laksanakan, suara yang nyaring sekarang tidak boleh. Karena ini sudah tauhid, tidak bisa diperhalus lagi, dikembang-kembangkan tentang ibadah ini.
Makanya zuhur, asar, ya, ini dilaksanakan secara sir, ya, secara sir. Sedangkan maghrib marak sibuk nyaring suaranya, imamnya Allah dan seterusnya. Yang wajib-wajib dibaca semuanya, didengar oleh orang lain. Karena pada saat itu maghrib, orang-orang yang namanya mulahak dengan kaktekan-kaktekannya itu sudah lelah mencari Nabi, mencari pengikut Nabi di mana? Pagi hari sampai hampir maghrib sudah ramai keliling sana sini menunggu dan mencari orang-orang yang mau mengikuti Rasulullah SAW. Datang balik, telah. Akhir tidur. Saat dia tidur, musuh-musuh Islam nyaringkan suaranya. Allah. Isya'nya Allah. Subuhnya malam masih ingat itu. Jam 4 atas kena 5. Oh Allah. Lama zuhur kenyakan tegas, kenyakan sehat, kenyakan jaga. Akhirnya Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala laksanakan sholat secara sir atau tidak mengeluarkan suara yang besar. Ukurannya adalah sekedar didengar oleh telinga sendiri. Nah, itulah yang dijelaskan oleh ulama kita, terutama pengarang kitab Fathul Qorib. Kitab ini kitab menengah, di atas lalu, di bawah lalu. Seluruh pondok pesantren yang ngaji kitab ini mesti membaca, ya, mesti membaca. Baik di Indonesia, di luar Indonesia, di Yaman, di mana, apalagi di Yaman, yang Syafi'i mesti dibaca kitabnya. Yang diangkat sebatas yang pengetahuan saya sangat minim. Di antara kitab-kitab Syafi'i yang dianggap, hanya yang dianggap kitab Fathul Qorib ini yang paling banyak syarahnya, sampai lebih dari 30 ulama yang menyarahkan, tinjauan dari bahasa, tinjauan dari sufinya, tinjauan dari ahlian dari segala macam ilmu. Ada namanya ulama Syarbini menyarah, ada juga namanya ulama Ali Syabri Malisi menyarah. Banyak sekali. Karena alhamdulillah Bapak dan Ibu, malam ini kita berijtihad di masjid ini sambil berniat iktikaf di masjid ini dan berjamaah di masjid ini, berkhidmat dengan kitabnya cukup lama. Kitab kelas, kitab yang penuh dengan bau. Di sedang di pondok pesantren, mana-mana terjadi kitab si pelajari di pondok pesantren. Orang ilmu baca, orang ilmu baca kitabnya. Yang penting Syafi'i baca di sana. Ada kitab yang ilmu baca kitabnya, yang ilmu baca kitabnya, ya, yang ilmu juga baca kitab. Sehingga saya nyampe, saya nyampe yang penting pada kitab ini insyaallah akan diarahkan sesuai dengan apa kata ulama. Nah, untuk mengisi pertemuan kita di kali pertama ini, para hadirin sekalian, mari kita buka bab sholat. Adik tahu ngaji, tiang ngaji di kitab ini, pelungguh ngaji di kitab ini, lalu nasalah barang-barang keronya. Di ngaji di tiang cuma yang nyampaikan dan tiang bacakan. Di tiang ada pelungguh ini lalu kata tiang juga baca. Kalau niki atas tadi izin
yang di atas dibawa tiap pokok. Lalu ada dijelaskan oleh Manudi, ya, walaupun badannya dia sedikit lunas anda, nah, yang pokok di atas tadi. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting di dalam sholat ini 3 hal yang ada. Di antara 3 hal yang paling penting ini adalah rukun dari sholat itu sendiri. Apa kesimpulan? Mana nama rukun dalam sholat? Apakah rukun itu di dalam sholat atau di luar sholat? Lamun syarat sholat di luar sembahyang, lamun rukun sholat menyatu dalam pelaksanaan sholat. Gak bisa dipisah dengan sholat dan rukun mesti menyatu rukun sholat. Sehingga ulama membagi rukun sholat ini menjadi 3. Si telu-telu ini wajib terlaksana. Ini maksud aqimus sholat. Si paling luwih lemak telu niki af'al. Dia dengan af'al pegawean, pekerjaan, gerak-gerik, tingkah, pekerjaan yang khusus yang diperintah dan dipraktikkan oleh Nabi. Sallu kama ra'aytumuni usolli. Laksanakan sholat sebagaimana kamu melihat saya sholat. Itulah kita Nabi sembahyang. Lalu gurun, leman gurun, kita bagian gurun, berbagai guru ulama, berbagai guru malik, nyambung sampai tabiin sampai sahabat kita Nabi diurutkan sembahyang. Cara-cara Nabi ini dimuat dalam rukun. Yang pertama namanya rukun rukun pegawean. Di rukun ini nganjam, wajib dengan sembahyang fardu nganjam. Nganjam ada rukun bahasa. Nganjam, dia nganjam, berputar, nganjam. Lamun depan yang detik sembahyang nganjam tidak sah. Tata ulang tidak sah karena rukunnya nganjam. Niki yang pilih. Kemudian yang kedua ruku. Pegawean dan ruku ini. Pegawean deh. Ruku. Si normal ada ruku ini umum. Andai betul gelas di atas bongkor terjadi terbang, tidak tumpah. Isi lurus dan arah papan lurus. Lamun normal. Lamun normal. Barang ngancam si buruk mampu. Lamun dia mampu ngancam ini tokol. Berbeda dengan sholat sunnah. Mampu kita berdiri, mau kita laksanakan sholat sunnah secara dulu sah. Lamun sholat sunnah. Lamun wajib mampu kita berdiri, sengaja kita mau sholat secara duduk. Sholat ini bermasalah. Karena bagian dari rukun sholat ini adalah berdiri. Kemudian setelah rukun Nabi bangun dari rukun. Ini namanya tidak. Bila tidak ada
pas setengah jam, Allahu Akbar tegak. Yang wajib pas ruku, yang lurus. Nah, bangun dari ruku, maka ini tidak. Iktidalnya seperti berdiri dan jadi tidak bisa Allah liman hamidah membungkukkan diri. Berarti dinadir, jadi tidak. Lamun normal, lamun sampai kokor atau faktor umur sudah dewasa, apalagi umur di atas 80 tahun, tidak pas, tahiyat kurang pas, ruku kurang pas, nganjengin ini tidak pas. Lamun umur 80 tahun ke atas, ya berbahasa yang atas kamu wah ini jadi al-uzur. Allah menerima uzur. Anda yang berukut dilepaskan punya kemampuan telah diterima Allah. Ia menghormati mereka. Luwih peluang berjumpa sebuah alasan-alasan baru. Nah, di dalam pengungkapnya lagu bosi negara walaupun tidak lengkap negara bosi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keusuran dalam pelaksanaan sholat. Nah, kita tidak bicara masalah usul ini para hadirin sekalian tadi. Ya, ini dalam keadaan normal. Kemudian berikutnya tumakninah. Dia kena tumakninah dot sementara memang satu gerakannya lah yang lain. Jadi nebecak lalu Allahu Akbar, sallallahu liman hamidah, Allahu Akbar ditebut. Marah dengan kita keliyut niki sembahyang tarawih 3 menit 20 tahun. Dan lebih kejap dari 10. Di narak temani. Nah, di sini sekarang sholat sunnah, sholat tarawih mengerjakan di narak temani. Salat sunnah kita kerjakan, tumaninah dalam salat sunnah wajib. Mutlak sunnah apabila lengkap. Bacaan. Nah, ini gerakan-gerakan paling banyak gerakan-gerakan di dalam sholat. Menurut sedikit berturut-turut bukan pakai kita saja. Kalau yang simpulkan. Nah, ini contohnya yang kaitannya dengan apa? Apa? Tadi tumakninah. Duduk di antara dua sujudnya. Pegawaian apa ini? Sujud. Demikian dalam satu rakaat ini gerakan yang wajib pertama berdiri. Namun takbiratul ihram angkat iman dia wajib. Dia rukun. Angkat iman dia rukun. Lalu kita bicara waktu kita bicarakan sunnah. Lalu mungkin kita bicara hal yang pokok yaitu hal yang rukun. Jadi ngantar. Kemudian rukun. Setelah rukun tidak semata tumakninah, kemudian bangun dan namanya iktidal, tumakninah naran itu, kemudian sujud. Bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud malik, bila pegawaian dikasih wajib. Ngandang mesti, ruku dua, bangun dari apa? Tumakninah. Bangun leman ruku wahpa, tidak tumakninah ruku sekitar alimu, kemudian sujud wahma, bangun dari sujud itu duduk di antara dua sujud begitu. Kemudian sujud lagi balik, balik pegawaian sewajib. Lamun digawe si balik mimpi bermasalah sampai. Ini namanya sholat kalau dilihat dari segi apa adanya.
Kemudian rukun yang kedua namanya qalbi. Apa yang qalbi? Hati. Hati, pegawaian hati, pegawaian domir yang urusan ini, pegawaian dalam hati ini. Nabi ini niat, pasti niat. Dia berniat pas takbir. Niat ini penting sekali bapak-bapak dan ibu para hadirin sekalian. Walaupun dilarang di dalam Al-Quran perintah langsung berniat berparah dan hadis. Ini arah dan hadis. Contoh Nabi yang dilaksanakan di depan para sahabat pernyataannya berniat ini dalam hati. Jadi kepegawaian bibir, jadi maksudnya mulut. Ya, bulan puasa, nawaitu shaum mawati, ada sanadirillahi ta'ala. Ramai kan nih? Pakai loudspeaker. Disuruh ayat kita berniat. Lalu si berniat ini Nabi bibir kan? Dia berniat. Apa fungsi mengangkat sebagai speaker para ini? Terperingat hati tentang baik lupa para kata mengangkat diri. Nah, mengangkat mulut dan sallallahu alaihi atau bersalih warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fungsinya untuk mengingatkan hati. Akhirnya wajib meletakkan niat. Begitu pasarnya aktif, pirang dan pasarnya. Pas ucapan Allahu Akbar antara orang hamzah. Asal niat. Lamun yang berurusan memiliki mazhab Syafi'i, ia akan berdebat tujuh harakat Allah ini biasa mak apa seperti ini. Mak wajib mutasir, mak jadi mutasir ini bila mak guru kita berapa panjangnya? 6 halaman, 3 alif, 3 alif. Hah? Nah, lagu di ucapan takbir kanggo sampai pintu alif atau pintu halaman. Kenapa? Indang ngubetan kebayangan niat pikiran. Liji dari Syafi'i. Lamun mazhab lain anggul berlihat selain takbir. Yang membontek sih kata Allah. Dalam menitanya baru berniat bontek baru masih. Lagu biasa yang kita di Lombok ini praktek sembahyang kedua. Imam itu kamu bau sila berniat Allah bau masih. Pokoknya letakkan niat ini di antara hamzah dengan roh Allah. Dia membau setelahnya, dia membau seniman. Seniman takbir oleh pasangnya. Bayangkan apa niat? Aku sholat 4 rakaat. Paling kurang niat itu gambaran dengan apa yang diinginkan dulu di dalam sembahyang. Besi tenun ini akan terbarang at-ta'aruf. Ya, usawi, usalah at-ta'aruf. Yang kedua qasad, berniat melaksanakan sholat. Kemudian ta'yin. 3 hal, misal zuhur, usalli, bahasa sasak, sembahyang zuhur. Waharap setelur ini, qasad nara, ta'aruf nara, ta'yin nara.
Salli fardhu zuhri arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Ini ya bukan akhir. Niat ini masuk segala macam ibadah. Jadi sembahyang kehadiran yang berusaha di masjid ini baru akan berakibat apabila dipasangnya yang toko listrik datang lewat salur dinarak niat dari kita dinarak makian. Lalu kemudian berniat dengan pengertian lalu nanti niat silaturahmi tambah dimakan langsung ektekad duit mau teh. Kulumbu juga sama berniat nanti buat pahala beli. Kedua bersilaturahmi berdaya yang berusaha ibadah. Kedua orang suka mendengar nasihat apa ada balik. Datang di masjid toko yang dekat buat ibadah. Luar biasa. Kenapa? Karena ada pentingnya. Ya, di dalam sholat ini malah dalam hadis disebut banyak pekerjaan akhirat akhirat. Lalu kosong lewat niat si bagus niki, dia jadi akhirat, dia jadi dunia. Lalu terbalik hadis ini banyak penampakannya dunia. Dunia. Lagu turun dari yang bagus di pegawaian dunia ini jadi akhirat. Jadi akhirat. Ya menurut ulama Syafi'i mengartikan innamal a'malu binniyat ini datangkan kalimat innama sihhatul a'mal. Berupa pegawaian ini harus ada niat. Sembahyang kapan ya? Amal jumlah tidak niat biasa, awal biasa dan niat kita kosong itu, ya kosong. Nah, penting sekali ya. Nah ini namanya qalbiyah. Hanya semua dia masuk semua ini dia masuk. Zakatnya kalau ngaji ini, apalagi haji. Ya, haji ini gawian kalau seperti yang belum haji ini tidak boleh dibacakan bab haji. Nah, pegawaian ihram, tawaf, doktor namanya Arafah. Lalu berniat ini, berniat berihram bersama melaksanakan haji. Nah, pegawaian sulit tahallul. Setelah tahallul selama pegawaian ini paling ibadah. Paling ibadah. Ia menurut bahasa ulama kurang mantap cara pelaksanaan ibadah haji yang paling direkomendasikan. Apalagi akhir-akhir tahun ini melaksanakan secara taat. Kenapa? Agar ringan. Lalu mampu ifrah lalu mampu luar biasa karena cara pelaksanaan ibadah haji yang tiga ini dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tamakku, apakah kirah, apakah ifrah. Nah, lalu mampu karena duit lalu dengan duit lalu pemerintah hadir di tempat ini sekolah lalu berpuasa tahan ongkak tahan batik melaksanakan lewat tangan sehingga waktunya tidak terlalu lama. Ini maksudnya kalau. Nah ini yang kedua namanya qalbi. Bila terpasang niat nanti masukkan Allah. Lamun keragu berniat pulang, lamun lupa berniat pulang. Wah selesai ruku dan niat mau diingat jadi pasangnya ulang.
Ini. Kemudian yang ketiga ada namanya qauliyah. Apa qauliyah? Tongkat ucapan yang wajib dalam sholat. Rukun qauliyah yang wajib di dalam sholat ini tidak terlalu banyak. Yang pertama takbir. Allahu Akbar. Tongkat itu wajib. Syaratnya takbirnya ini ucapan Allah. Gak bisa dikatakan. Sebodoh-bodoh dalam ucapan takbir. Tahun dari titik. Tahun. Nah, ini bodoh-bodoh selain Allah. Paling kurang ucapan takbir ini terdengar di sekitar Indonesia. Seandainya praktikan hanya apa bahasanya sekadar pemakaman di arah suara suku dengan bibit andai normal tempat telinga terbus dengan wajib jadi imam boleh. Kalau dia jadi makmum harus kedengaran harakatnya. Tidak ada bahaya sembahyang itu pulang keluar. Karena takbir ini adalah wajib ucapan Allah. Ya hakatnya ini. Ya, dibuka kita jumpa masih. Ya Allah. Wajib hakatnya. Ini yang pertama. Lamun angkat imam sunnah. Lamun terjadi si sunnah angkat imam sejajar dengan bawah atau di atas. Si paling bagus tapak tangan ini menghadap kiblat. Dia dulu sembahyang itu. Tadi dalam pak imam itu semuanya menghadap kiblat. Allah. Sunnah. Penting sunnah. Apa maksudnya sunnah ini? Untuk menambah pahala. Bedrombok lewat pahala wajib. Belah manfaat sunnah ini menampal kekurangan si wajib. Penting kan? Jadi dia berseluruh adalah rasa percaya diri wajib disuka. Enggak saya butuh yang sunnah sang ikhlas kekurangan kita sempurnakan dengan sunnah yang masyhur Jika ada sunnahnya ada wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam sembahyang yang paling wajib rukunnya ini adalah bacaan Fatihah. Pada masih syarat melarang takbir paling kurang terdengar sikap Indonesia. Itu jadi imam, itu jadi makmum, mesa berjamaah pada bawah. Dan terbersama di Indonesia seperah di bacaan imam, itu jadi makmum ketanggung si imam dia bau. Takbir dari bau dan jadi isi takbir. Kewajiban membaca Fatihah ini kewajiban setiap orang yang sholat. Tidak bisa ditanggung oleh imam kecuali dalam darurat. Dia kena darurat, maaf dia darurat. Ya, imam hampir dia dapat takbir Allah baru baca bismillahirrahmanirrahim imam ruku dinding walanya cukup bismillahirrahmanirrahim sisa alhamdulillah sampai
waladhdallin. Pun si tanduk si imam. Lagu-lagu anak waktu terbaca Fatihah. Mungkin terbaca pagi hari di bapak-bapak dan ibu para hadirin sekalian. Ini pun petang. Ya mulai istilah lagu baik. Arab imam masbuk. Nah, imam masbuk ini lah yang saya katakan. Salat tarawih imam doang baca. Makmum nunggu sujud takun baca Fatihah nunggu sembahyang tarawih masalah. Karena baca Fatihah itu adalah pribadi yang berusaha sampai itu terbentuk takut di sini imam kecuali dalam keadaan baru dan baca lupa menjadi makmum imam waruku membentang wajib baca Fatihah dia imam dulu kerja dengan bunyi yang penting memang baca Fatihah tak salah hatinya lalu dia tanggung tidak berkenan karena Fatihah ini adalah hal yang paling penting sama dengan takbir Fatihah. Fatihah ini dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian perusahaan ini dari Bismillah sampai walaupun kiraya itu malamnya. Yang menjadi imam dan kita Syafi'i ini si biru ini surah allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sabaya. Namun baru ini katalah surah allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hakikat huruf jilid yang membunuh wafat dulu agar masuk lalu tapi kecuali dalam berarti kotor seperti itu ini ada tulang nggak ada nekat tulang masih nggak ada nekat lagu-lagu berada di bawah surah al-lazina ta'alihim sampai walau nah ini di semuanya Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajib. Wajib. Jadi harus berbahasa bahasa asli. Kedua, terdengar si pentokannya. Jadi lebih dari orang terbantu bacaannya. Mungkin ukuran si wajib, mau terdengar. Itu wajib. Bila wajib bacaannya dulu. Si kedua si wajib bacaan tasyahud akhir. Apa yang memang Dirubah. Beda sebagai baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Si terakhir si wajib ucapan salam si pertama. Ucapan Nik terdengar macam kata tidak wajib. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Si kiri dia nawati yang mau disebut sering disebut si batu dahulu ande mendengar sembahyang wah selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan tutet yang dia suara tetet terganggu namanya beli anjanya bed nanti good terganggu ya suara-suara dia bermacam-macam. Jadi langsung aja ke kanan. Jadi sebut balik assalamualaikum sah sembahyang. Lalu lamun dilanjutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya maka sembahyang. Malik dengan karena belum mau mengakhiri sholat. Dan ini namanya rukun qauli yang wajib yang harus dilaksanakan. Pertama takbir, kedua baca Fatihah, tiga rakaat. Kemudian ketiga tasyahud di akhir. Tasyahud di akhir. Ya, tasyahud di akhir bacaan. Kemudian baca salawat yang biasa. Andai kata salawat itu juga tidak yang penting salawat. Ya, yang paling lengkap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk kama shallaita sahbina assalamualaikum selesai siwajib. Sambut dulu dengan cuma dengan sekedar pembicaraan bertiga, keduanya menjelaskan beberapa sejumlah pembicaraan sunnah. Oh, cara duduk. Harap kebetulan duduk di dalam sholat ini ada dua. Ada iftiros, ada tawarruk. Iftiros dengan iftiros lamun tasyahud awal ini ya biasa dengan al-halal naik yang kiri yang duduk tahiyat awal ini berarti kalau di alam ini udah masih berkata coba bakalan duduk yang pertama. Silakan. Duduk. Tahiyat, kepada kita dengan putih. Duduk tahiyat awal. Mana ini? Jadi dua naik itu telah ada dua putih. Dia tahu tengah dia tetap tokoh. Untuk tahiyat akhir sisi kiri pojok bawah berani kiri, nasi kiri sisi kanan, nasi kiri pojok kanan, kiri pojok kanan, kanan naiknya. Nah ini kalau mau yang son, anten mengancam, yang penting tokoh kamu, lalu kurang dan sunnah. Ada sedua-dua gawe jadi tahiyat awal betul tahiyat akhir kalau di tahiyat awal betul kan dosa. Lagu tidak mau sunnah juga ini harus rasul. Dilengkap sekali-kali pegawainya. Ibu-ibu, bapak-bapak, pegawai sekali-kali pekerjaan jelas asli. Jadi soksa pegawai soksa biru behaya agama penting kan? Penting kan? Yang maksud dalam hadis siapa yang akan mendapatkan surga dan ridha Allah Subhanahu. Apa kata Nabi? Orang yang melaksanakan fardu kewajiban dari Allah Subhanahu. Saat kedua melengkapi fardu dengan hukum-hukum yang sunnah sehingga ditekan oleh si sunnah lalu keremehan
Beda dengan meninggalkan dan meremehkan perhatian itu, namun meremehkan dan hati barang tindakan. Kita kandung mereka. Ya, gawinnya lalu remehkan berbahaya. Didik digawe asalkan jangan remehkan, masih bagusan isi mereka. Yang mana syaitan alih dari syaitan. Dengan pegawaian jahat selain mereka, harap cerita bahwa berzina syaitan, Azazil dalam mulai, sendiman dalam syaitan, apal jin, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu uji kecekatan, uji kesabaran, ciptakan Adam. Hai apal jin, hai Azazil, aku ciptakan manusia dari tanah, sedangkan kamu saya ciptakan dari api. Oleh karena kamu sujud, apa orang memilih sujud? Aku bagus. Lalu manusia asal lewat tanah, injak-injak. Lalu aku beda api luar biasa. Jadi ini kecuali malaikat. Akhirnya diusir. Entah dari dalam salah, entah dari dalam salah. Kenapa? Gara-gara meremehkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para hadirin sekalian, Nabi yang sampaikan ini hal-hal yang penting dalam sholat bisa kita laksanakan. Ada lagi pengetahuan ibu-ibu? Yang sendiri untuk bilang kejadian kadang-kadang di dalam sholat itu kan masih dosa baru itu melek jadi nyentuh itu. Nah, apakah dia lebih bagusan melanjutkan sholat atau tanda untuk itu daripada tak rusak sholat itu? Lama waktu dalam sholat, kemudian itu bau tahan pecatan sembahyang. Kira kejadian dia Ini orang manusiawi sekali. Sengaja terusak sembahyang, malah dalam ketakutan melindur sedang sholat, enggak sadar lari dalam keadaan sholat. Apalagi melihat bercanda, tidak sadar bercanda. Ini memang tujuan nanggung. Nanti ditanggung, imam mulai lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati baju. Kita melihat itu, aduh sakit. Tinggal imam dia mau balapan berjasa. Mesti banyak dibaca. Udah aman sih. Di muslim harus akan mereka bayar rusak semuanya. Dalam agama ini tinggal mana? Ini dua. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita agama ini ringan, tidak sulit. Ad-dinu agama ini mudah, tapi jangan dipermudah. Sudah mudah. Sholat 4 rakaat jadi tidak jadi ini. Lalu temangku di awal, di temangku di awal, di tengah, di temangku di tengah, sibuk lalu di akhir. Lalu misalnya kita mau pilih yang terbaik, senina doang. Kemudian pilih siapa? Bagus, betul ya? Dia minus paling minus. Minus sosok kembali, oleh kita jadi minus kita keluarga. Selalu kita sekali-kali kan? Sekali-kali pada sembahyang. Tapi paling bagus sembahyang di awal, paling bagus sembahyang berjamaah, paling bagus sembahyang bebas. Dia berpikir
tinggal di situ. Apalagi di masjid. Masjid ini luar biasa. Pertama berjamaah, mau pahala lebih 20. Kedua, namanya makan itu tempat. Sholat ini akan meningkat menjadi lebih karena tempat. Sholat ini akan menjadi hebat berfadilah karena awal waktu. Contoh awal waktu 5 jam untuk sembahyang mungkin di tengah waktu. Lagu-lagu di Bali baru dikerjakan barang itu dari awal waktu. Bila-bila atau dipilih masjid atau di Bali aku mau ke awal. Sembahyang itu lebih hebat bergantungan dengan zakat. Paling hebat bergantungan dengan zakat. Sholat itu. Apalagi setelah menara awal waktu di masjid. Sembahyang berjamaah di masjid numpuk selalu di iya si pokok. Nah, model yang lulusan ini di para ulama atau wali Allah sini pegawainya enggak sekedar itu teman berjamaah di awal waktu di masjid. Dan sebelum bangun malam ulama ini Imam Ahmad Pranama sholat dilaksanakan sholat sunat 300 rakaat tiap malam. Bau sidang, namun bau alhamdulillah marah cerita di buku lain. Long serana 100 rakaat sholat ini salat hatam malam Quran 1 malam tidak bagus si muda-muda berjamaah di masjid. Lamun di bau di masjid itu salat. Lamun di bau di musala dibalik. Bapak, ibu, anak-anak ruku selesai assalamualaikum kemudian aku jadi dengan mati selama 1 hari ada salah tongkat dan rawat kamu anak harap kepada satu komunikasi bagus lagi ibadah dan bagus niki pilihan kita. Ada lagi yang lain? Ada waktu saya? Ayo sudah lewat pun mereka di lebih. Ada waktu sebab nanti kita lanjutkan. Masih kita bicarakan sholat. Tinggal sunnah-sunnahnya, rukunnya sudah. Yang afaliyah, qauliyah maupun yang qauliyah. Inilah yang paling penting dulu. Karena sholat ini adalah kewajiban yang urusan selama akal. Sembahyang di kewajiban tadi lalu zakat mas atau duit apabila dapat duit baru 5 gram para duit mas 5 gram dibanding dengan diteman wajib zakat namun di arah negara baru 5 gram harus 1 tahun ketulung berubah. Lalu sembahyang andek di kemudian tako, di kemudian pakaian miskin ganti, celana mendina pakaian mendina karung mendina keramas ini dilalu wajib Islam. Andek sinara kayamu dengan lalu berkawan cetai waktu berharap boleh di atas bawa kita lah kalau pendidikan dulu bayar selama kalau sholat itu wajib kecuali membuat mati kecuali dalam membuat hidup kecuali dalam membuat kamu di mobil nyadar lekap kelongan banyak kecekotan lalu sedang sehat ini sakit sesakit lagi masih mudah-mudahan kita bersama
insya Allah kewajiban yang pertama dicari-cari oleh Allah nanti dalam kubur adalah sholat yang bersama. Mudah-mudahan sholat yang kita diterima, sholat sendirian kita diterima.